Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Serlianti Hasibuan dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dengan prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal saya. Latar belakang masalah. Yang pertama, peran bahasa Indonesia menjadi penting dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya karena berfungsi mengantarkan kandungan materi dari semua sumber kompetensi kepada peserta didik ke dalam semua mata pelajaran. Yang kedua, guru juga harus mampu mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran agar siswa selalu termotivasi dan terfasilitasi kebutuhan belajarnya. Yang ketiga, menurut Tarigan 2008, keterampilan berbahasa mencakup 4 segi, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat, menurut Sanjaya 2011, salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. B. Identitas masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan identitas masalah penelitian sebagai berikut ini. Yang pertama, siswa tidak konsentrasi ketika membaca teks cerpen. Yang kedua, siswa sulit menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Yang ketiga, siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kekurangan teks cerpen yang merupakan bekal awal untuk melakukan kegiatan menelaah dan merevisi teks cerpen. Yang keempat, siswa beranggapan bahwa belajar cerpen sulit. Yang kelima, siswa tidak bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran. C. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas atau masalah yang tadi, masalah yang muncul sangatlah kompleks, sehingga perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan tidak meluas dan tetap terfokus pada kajian yang diteliti. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kemampuan menelaah teks cerita pendek, tukang pijit keliling, karya sulung pamungguh berdasarkan struktur dan kaidah dengan menggunakan metode pembelajaran eksplisit instruction oleh siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. D. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah yang tadi, dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah kemampuan menelaah teks cerita pendek, tukang pijit keliling, karya sulung pamungguh, siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Kedua, bagaimanakah metode pembelajaran eksplisit instruction oleh siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Ketiga, bagaimanakah pengaruh kemampuan menelaah teks cerita pendek, tukang pijit keliling, karya sulung pamungguh berdasarkan struktur dan kaidah dengan menggunakan metode pembelajaran eksplisit instruction oleh siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. E. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas atau masalah yang tadi, dapat diambil suatu tujuan masalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kemampuan penelaah teks cerita pendek, tukang pijit keliling, karya sulung pamungguh siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Yang kedua, mendeskripsikan metode pembelajaran eksplisit instruction oleh siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Yang ketiga, mendeskripsikan pengaruh kemampuan menelaah teks cerita pendek, tukang pijit keliling, karya sulung pamungguh berdasarkan struktur dan kaidah dengan menggunakan metode pembelajaran eksplisit instruction oleh siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. C. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan memiliki manfaat di bidang teoritis dan manfaat di bidang praktis. Yang pertama, manfaat teoritis, yang kedua, manfaat praktis secara praktis. Hal penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti. Bab 2. A. Landasan teori. Kerangka teoritis merupakan hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teoritis tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti.
Kemudian kerangka teoritis ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu, adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disorot. Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai istilah-istilah ini nantinya akan dijelaskan mulai dari definisi sampai menjelaskan kelanjutannya. B. Pengertian kemampuan. Suhardi 2003 menyatakan bahwa seorang akan turut serta menentukan perilaku dan hasilnya. Kemampuan ialah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara fisik atau mental yang dia peroleh sejak lahir, belajar, dan dari pengalaman. Kemampuan merupakan hal yang telah ada dalam diri kita sejak lahir. Kemampuan yang ada pada diri manusia juga bisa disebut dengan potensi. Potensi yang ada pada manusia pada dasarnya bisa diasah. Susanto 2001 menyebutkan bahwa kemampuan merupakan suatu daya atau kesanggupan seseorang dari bawaan serta latihan yang mendukung seseorang menyelesaikan tugasnya. Kemampuan merupakan hal yang berkaitan dengan suatu yang menunjukkan kesanggupan seseorang dalam melakukan sesuatu karena adanya latihan. Hakikat cerpen. Pengertian cerpen. Unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ciri-ciri teks cerpen, struktur teks cerpen, dan kaidah teks cerpen. D. Pengertian metode explicit instruction. Arens dalam Altabani, Arens dalam Altabani 2014 mengatakan model explicit instruction atau pengajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjukkan proses belajar siswa yang berkaitan dengan mengetahui deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan bertahap, selangkah demi selangkah. Archer dan Hess dalam Huda 2014. Strategi explicit instruction adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dan dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Huda 2014 mengatakan bahwa tahapan atau sintaks strategi explicit instruction adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap 1 atau orientasi, tahap 2 atau presentasi, tahap 3 latihan terstruktur, tahap 4 atau latihan. Kerangka penelitian yang relevan. Relevan penelitian NISA 2010. Dengan penelitian dilakukan, penelitian adalah terletak pada media pembelajaran dan kompetensi yang digunakan, yaitu media audiovisual atau kompetensi menyimak cerita pendek. Perbedaan penelitian yang dilakukan NISA 2010 dengan penelitian ini adalah teknik pembelajaran dan pendekatan yang diterapkan. Pada penelitian ini berupaya untuk meningkatkan keterampilan memahami pembacaan cerpen melalui model berpikir induktif. Sedangkan penelitian ini berupaya untuk explicit instruction untuk meningkatkan keterampilan menelaah cerpen. Kerangka konseptual. Cerpen adalah cerita pendek yang memiliki komposisi lebih sedikit dibanding novel dari segi kepadatan cerita, memusatkan pada satu tokoh, satu situasi, dan habis sekali baca. Konflik yang disajikan dalam cerpen biasanya hanya mengembangkan suatu peristiwa sehingga cerpen menjadi menarik karena keterbatasan objek atau peristiwa yang diceritakan. Hipotesis. Menurut Suharsimi Arikunto
2006, hipotesis dapat diartikan sebagai salah satu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hadi 2005, hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar, mungkin juga salah, yang ditolak jika salah satu palsu, dan akan diterima jika fakta-faktanya membenarkan. Arianto 2006, hipotesis adalah jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya dengan fakta-fakta. Anggoro dan kawan-kawan 2007 juga mengemukakan bahwa hipotesis adalah sebagai rumusan jawaban sementara atau dugaan, sehingga untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan tersebut perlu diuji terlebih dahulu. Bab 3, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian, waktu penelitian dapat ditentukan. Jenis penelitian. Jenis penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diinginkan atau dibutuhkan oleh peneliti. Jenis penelitian biasanya digunakan oleh peneliti untuk menanyakan atau memahami responden sehingga diperlukan data yang dibutuhkan. Arikunto 2010 menyatakan bahwa tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, mengetahui intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Sugiono 2018, jenis penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk. Sugiono 2018, jenis penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi yang atau sampel tertentu. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif. Populasi dan sampel. Populasi sampel. Definisi operasional. Model explicit instruction atau pengajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjukkan proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan bertahap, selangkah demi selangkah. Selain itu, model pembelajaran ini juga ditunjukkan untuk membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Cerpen merupakan bentuk prosa yang di dalamnya terdapat serangkaian peristiwa yang tersusun secara sistematis. Istilah prosa juga sering disejalankan dengan fiksi, sehingga dikenal istilah prosa fiksi. Prosa fiksi atau karya fiksi merupakan suatu cerita rekaan dengan menghadirkan pelaku tertentu dengan menonjolkan pemerannya, sehingga menimbulkan suatu peristiwa yang baik. Prosa fiksi disebut juga sebagai kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan, latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya, sehingga menjalin suatu cerita. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, mengadakan penelitian langsung terhadap subjek penelitian. Yang kedua, mengumpulkan lembar jawaban tugas siswa yang menjadi objek penelitian. Yang ketiga, mengoreksi hasil tes siswa dengan mencari skor rata-rata siswa. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis secara deskriptif, guna memberikan gambaran umum tentang keadaan kedua variabel peneliti yang akan ditetapkan kualifikasi atau kriteria penilaian untuk posisi masing-masing variabel. Yang kedua, analisis statistik. Teknik ini digunakan untuk mengajukan kebenaran hipotesis yang digunakan dalam penelitian. Apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak? Cukup sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.